Dan Rina pun mulai mengeluh. Kayak dia bilang kayak ada yang melototin aku aja dari belakang. Padahal saat dia menoleh, tidak ada satupun orang yang di belakang mereka. Yuk, balik lagi di channel ini. Tapi sebelum menonton video ini, aku sarani kalian matikan lampu, pakai handset, siapkan mental, dan siap-siap nggak berani malam ini ke toilet sendirian. Jadi kali ini aku akan membawakan cerita horor tentang rumah sakit, yang dimana rumah sakit itu sekarang sudah tutup. Yang digadang-gadang katanya rumah sakit itu tutup karena manajemen, padahal orang sekitar sudah tahu semua cerita di balik rumah sakit tersebut. Sampai-sampai warga sekitar tidak ada yang mau ngomongin tentang rumah sakit tersebut karena pamali. Di awal mula cerita ini, tahun 2022, ada 4 orang anak kampus yang sedang riset di rumah sakit tersebut. Bilang aja rumah sakit itu rumah sakit kota X. Keempat orang itu bilang saja namanya Dika, Aldi, Tina, dan Rio. Awal mula mereka datang ke rumah sakit itu hanya untuk meriset tentang dunia medis, sejarah, dan segala macam. Tapi karena orang itu adalah anak-anak media sosial yang ingin viral konten-kontennya, maka dari itu mereka sok-sokan syuting di tempat-tempat yang sudah tak terpakai. Contohnya toilet, kamar jenazah, dan tempat lain yang tidak pernah dipakai lagi. Dan setelah mereka mencari tahu, ternyata ada satu tempat yang sudah terbengkalai. Mereka pun memberanikan diri untuk mengambil video di lokasi tersebut. Karena tidak hanya terbengkalai, tempatnya pun nampak seram. Rumput-rumput, semak-semak sudah menjadi satu semua. Mereka pikir pun cerita-cerita itu hanya cerita-cerita belaka. Mereka tidak ingin mempercayainya dan mereka hanya memikirkan konten supaya viral. Setelah mereka membuat kesepakatan, mereka pun akan berangkat malam Jumat. Karena feel-nya dapat, kata mereka. Taulah anak-anak zaman sekarang, udah nggak ada takutnya sama hantu. Yang mereka takutin, temannya nelpon, pakai dulu 100, cuman itu aja. Dan mereka pun masuk rumah sakit berempat. Begitu mereka masuk, serasa seperti di dunia lain, kata mereka. Bau obat-obatan tua bercampur dengan jamur-jamur yang ada di sana. Dan bau yang seperti bangkai pun ada juga tercampur di situ. Jamur dinding mengelupas, ranjang-ranjang bekas pasien masih ada berserakan di situ. Bahkan bercak darah pun masih ada di situ nempel dikit-dikit yang sudah berkerak gitu. Dan mereka pun mulai syuting. Rina yang memegang kameranya, Dika jadi narator, dan Aldi si paling pemberani mulai membuka-bukai ruang IGD. Awalnya memang terlihat aman-aman aja sampai mereka menemui ruang operasi. Pas Aldi mau membuka pintunya, Aldi pun perlahan mundur sambil berteriak, "Wih, serius, ini creepy banget tempatnya," katanya. Tapi udah tahu Aldi tempat itu creepy banget, dia maksa untuk membawa pintu tersebut dan dipaksanya masuk ke kamar UGD tersebut. Dan di dalam ruangan tersebut ada kamar-kamar yang terbengkalai, dan di atasnya ada boneka-boneka manekin untuk kayak buat latihan dulu lah untuk medis gitu ya kan. Tapi yang anehnya, begitu tempat lain berdebu dan berserakan, boneka tersebut menggunakan pakaian perawat putih dan masih bersih, seperti dirawat gitulah. Di samping boneka tersebut ada satu foto yang terjepit di samping boneka itu. Foto seorang perawat wanita yang sedang menggunakan baju perawat warna putih dengan senyum yang janggal. Dan kalian tahu apa yang buat merinding? Di bagian foto itu ada tulisan tangan yang bertuliskan, "Saya masih bekerja di sini. Jangan ganggu pasien saya." Injir, merinding kali aku bah. Mulai dari sini, mereka mulai ada rasa-rasa janggal yang mereka alami. Rina mulai merasa pusing, kepalanya seperti berat gitu, pening ya. Dan Rina pun mulai mengeluh. Kayak dia bilang kayak ada yang melototin aku aja dari belakang. Padahal saat dia menoleh, tidak ada satupun orang yang di belakang mereka. Sedangkan Dika, dia merasa kayak ada orang mengelus-ngelus dinding, tembok yang bersuara gitu. Padahal yang lainnya nggak ada dengar. Dan yang lainnya nggak ada ngerasain. Dan kemudian si Aldi, orang yang paling berani,
Dia pula yang dinampakin sama hantu. Sosok seorang perempuan berdiri di lorong dengan tegap dan keadaan mematung. Dia pun teriak, "Woi, woi, kalian nampak itu? Ada sosok wanita berseragam putih berdiri di pojok." Dia bilang kayak gitu. Ya kawannya nggak ada yang tahu ya kan, karena cuma si Aldi aja ini yang nampak. Tapi anehnya, wanita yang dilihat Aldi itu kakinya nggak nampak ke lantai, kayak mengambang gitu dia. Dia pikir itu cuma prank anak-anak aja, karena dia pikir biar suasana semakin creepy gitu. Dan ternyata saat wanita menunjuk ke arah lift tua itu tiba-tiba bunyi ting, seolah-olah lift itu aktif kembali. Padahal ruangan itu udah bertahun-tahun gak dipakai lagi, dan orang itu tahu persis kalau lift itu sudah mati. Aldi yang penasaran pun mengecek wanita tersebut. Tapi kawan-kawan ini nggak nengok Aldi pas Aldi pergi. Itulah sayangnya tadi, pas Aldi pergi sendiri, disitulah momen terakhir Aldi dilihat mereka hidup-hidup. Setelah 15 menit, kawan-kawannya bingung mencari Aldi. Kemana Aldi? Kemana Aldi? Udah dipanggil-panggil tapi tidak ada jawaban. Mereka udah mencari ke ruang IGD, ruang operasi, kamar jenazah, ke ruang dokter, semua nggak ada. Dan mereka pun inisiatif menelpon nomornya Aldi. Tapi setelah berdering berapa kali, langsung diangkat. Tapi sayangnya bukan suara Aldi yang mengangkat telepon itu. Setelah diangkat, mereka berkata, "Halo, halo." Tapi sayangnya suara yang di HP itu bukan suaranya Aldi, melainkan suara lelaki tua berat dan berkata, "Jangan ganggu dia, dia sedang dirawat," katanya. Mendengar itu pun mereka langsung kabur semua terbirit-birit. Saat mereka udah deket sama pintu masuk tadi yang mereka masuki tadi, tiba-tiba pintu tersebut terkunci sendiri. Padahal orang itu udah jelas sekali tadi, pas masuk gemboknya udah dibuka, udah dirusak gitulah. Tapi mereka setelah keluar, tiba-tiba pintu itu terkunci sendiri. Mereka pun terkurung di dalam rumah sakit itu, nggak ada yang bisa keluar. Dan sampai akhirnya mereka menemukan Aldi di ruang bawah tanah. Tubuh Aldi udah dingin, matanya lebam, lehernya luka, matanya kebuka, dan tangannya penuh luka tusukan jarum imbus. Tapi yang paling gila, saat mereka melihat dinding rumah sakit itu, ada tulisan tangan dengan cairan darah yang bertuliskan, "Dia pasien saya, kalian siapa?" Setelah kejadian itu, mereka pun melapor ke bagian yang berwenang dan rumah sakit itu resmi ditutup. Walaupun rumah sakit itu sudah lama tidak beroperasi. Tapi dengan adanya kejadian itu, rumah sakit itu sekarang disegel. Orang-orang pun percaya kalau itu adalah ulah si Retno, yaitu perawat yang telah meninggal di situ, yang dulunya meninggal karena dibunuh oleh dokter psikotik di rumah sakit tersebut. Katanya ini ya, dokter itu memang suka dia membuat eksperimen-eksperimen di luar Nurul yang selalu melanggar etika. Dia paksa pasien kritis hanya untuk sebagai kelinci percobaan gilanya dia. Dan begitulah ceritanya. Kalau kalian mau percaya atau enggak, tapi inilah saranku. Ini adalah memang kisah nyata yang nggak boleh diungkapkan identitas dan nama kota tersebut. Buat kalian yang pernah dengar cerita ini, kalian simpan bagus-bagus aja. Buat kalian yang suka cerita ini, cerita horor lainnya, kalian langsung aja berlangganan dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih.